Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Baik, sambil melanjutkan acara, kami mengundang Profesor Dr. Johannes Cornelius Mose, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, yang akan menjadi moderator pada Lunch Symposium pada siang hari ini. Kepada Profesor Dr. Johannes Mose, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, para sejawat sekalian, kita masuk pada Lunch Symposium dan pada kesempatan ini kita akan menikmati kembali ya tampilan dari atau presentasi dari Prof. Noroyono ya. Dan saya kira tidak perlu diperkenalkan lagi beliau ya, dan kita sangat yakin lah kita akan dipuaskan lahir dan batin. Maksudnya sambil makan ya. Mudah-mudahan kita ada keep in time gitu, on time, agar supaya kita enak ini pada acara selanjutnya. Ya. Silakan Prof. Bowo. Prof. Eri ya, dulu yang akan tampil. Ya. Ini maaf saya kehilangan jadwal acaranya. Judulnya The Role of Multiple Micronutrient on Periconception. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat giliran untuk presentasi role of multiple micronutrient pada perikonsepsi. Jadi nampaknya Prof. Mose untuk saya dan untuk sekalian semua, sepertinya kita harus jadi endokrinologis ini. Enggak apa-apa, karena tetangga belum ada di sini. Jadi saya mengajak kita juga harus membaca kembali hal-hal yang digeluti oleh tetangga, yaitu mulai menstrual cycle, kemudian ya katakanlah itu 28 hari, 14 hari pertama, 14 hari kedua, kemudian folliculogenesis, kemudian endometrial thickness. Terus kita memonitor bahkan nanti window of implantation, sampai akhirnya pasien kita jadi hamil. Ya. Jadi ini memang pekerjaan endokrinologi, tapi tidak apa-apa. Seorang fitomaternal juga harus demikian. Karena kita menerima janinnya di hilir, kita harus tahu apa yang ada di hulu. Nah itulah dia semua. Sehingga sampai bila pasien itu hamil, nah harusnya memang kita dengan transvaginal sudah ada sudah ada gestational sex intrauterine pada endometrial thickness. Kemudian kita juga harus melihat kiri kanannya itu, yaitu pada aneksa kiri kanan, bagaimana folikelnya, bagaimana korpus luteumnya, dari mana, yang dari kiri apa yang dari kanan. Di sekitar korpus luteum itu ada enggak folikel? Nah kalau ada mungkin ini PCO. Nah inilah hubungannya perikonsepsi, dan nanti kita menjelaskan mikronutrisi apa yang terlibat di perikonsepsi itu. Bahkan we should go sooner, just before pregnant, 6 months before pregnant misalnya. 6 bulan sebelum dia hamil, kita harus persiapkan. Kita harus persiapkan. Jadi tidak bisa sekaligus, itu kurang bijaksana. Apalagi kalau ibunya yang datang, dok saya ini lupus, wah ini memang harus within 6 months before becoming pregnant, that is. Itu pekerjaan kita. Jadi sebenarnya bukan pekerjaannya orang endokrin ya, pekerjaannya orang fitomaternal. Ini karena tidak ada orang endokrin di sini, di protes. Baik, jadi itulah kira-kira nanti covering dari presentasi saya. Nah ini dia,
Ya, jadi kita harus dibaca lagi kuliahnya semua ya. Infertility mungkin di sini masuknya ya. Jadi sebelum ya, jadi last menstrual period katakanlah itu 28 hari di mana terjadinya konsepsi, implantasi, ya, kemudian sampai embryogenesis. Karena apa? Karena keterkaitan mikronutrisinya ya. Sehingga kita dengan menguasai ini, belajar ini, kita bisa mengamati, mempunyai perhatian, baik sebagai seorang klinisi memberikan konseling kepada ibu hamil ini, atau ibu yang belum hamil, atau ibu yang akan hamil, ya, sehingga kita berpijaknya cukup kuat, karena dengan menguasai ini. Ya, periconception period, jadi pre-conceptional, jadi 6 bulan sebelum itu, ya. Kemudian konsepsinya, nah pada waktu harusnya kita minta dia datang, kita memberikan suatu prediksi, kira-kira nanti kalau follicle the graph-nya sudah 18 sampai 21, mungkin ini pada hari kesekian, ya, kita cek dengan transvaginal, setelah hasilnya kita ketahui, kita berikan konseling, Bu, silakan untuk melakukan sexual intercourse, seperti demikian. Ya. Nah, kita tetap lagi melihat kuliah-kuliah yang dulu, ya. Jadi kita menyadari bahwa pada hari ke-14 sampai hari ke-28 itu adalah receptive endometrium. Jadi nanti embrio di mana sperm itu berhasil memfertilize ovum, dia membutuhkan waktu 6 kali 24 jam menuju ke kafum internal, ya. Kemudian dia akan implanted, ya. Jadi di sini glikogen sama lipid ini sangat dibutuhkan. Ini terkait dengan makronutrien mana nanti yang berperan di sini. Jadi itulah maksudnya, ya. Jadi ini makronutrien juga berperan pada maturasi folikel, ya, ovulasi, ya. Tadi yang saya katakan corpus luteum. Mungkin sebagai salah satu contoh, ternyata kita tersadarkan asam folat salah satu contoh. Dia tidak hanya yang kita pikirkan sampai sekarang. Kalau yang dulu anenkepal atau kelainan kognital, sekarang mikirnya terus saja 400 mikron. Ternyata asam folat juga mempunyai manfaat yang lain pada waktu oocyte, maturation oocyte quality. Kemudian implantasinya blastosis di endometrial. Nah, apogenesis, adesi, implantasi. Ini kita baca lagi. We are clinicians. It is not enough just only by skill training, but it need journal reading. Kita harus perlu membaca. Teori dan praktek itu how lead us to be a professional clinician, itu dia. Contohnya di sini seperti ini. Kita juga harus memperhatikan ini blastosis, kemudian ini yang nanti menjadi embryonic days, ya. Dan inilah nanti yang menentukan, salah satu contoh misalnya pasien recurrent pregnancy loss, ya. Dia telat 4-5 hari, plano test positif. Kita melihat suatu gestational sac. 1 week later just we need for coming again to hope it should be embryonal pool yang keluar. Minggu ke-5, minggu ke-6 sampai fetal heart rate. Nah, kalau ini apa hubungannya dengan ini? Apogenesis, adesi, dan implantasi. Kalau ini tidak ada, mungkin nanti, nah ini pasien sudah kenal, dok ini blinded ova ya kira-kira nanti. Nah, si pasien datang demikian, dok saya ini kehamilan ini bisa enggak dokter menjamin bahwa ini sekarang kali ini selamat? Nah ini tantangannya besar sekali. Sehingga balik lagi kita harus menguasai ini, ya. Jadi beda sekali recurrent pregnancy loss pada waktu pre-embryo, embrio, ya, dengan tidak adanya Yolk sac, ini kira-kira kelainannya apakah ini congenital abnormality? Ataukah karena memang embrio yang tidak bisa tumbuh? Jadi berbeda sekali yang tidak ada embrio, jadi kita melihat inner cell mass-nya, ya, dengan embryonic days. Nah ini dia, kita sadari couple, pasangan itu yang kita obati. Kita
menyadari peran mikronutrisi sudah di sini ya. Sudah diperkenalkan di sini mulai pre-conceptional window, most sensitive nutritional stage. Jadi nutrisi itu memahaminya itu adalah dengan fungsi-fungsi yang apa yang kita diajarkan pada mulai medical student ya. Ini spermatogenesis, kemudian ini folliculogenesis ya. Nah, kemudian di sini masih ingat, jadi once sperm succeed to fertilize ovum becoming embryo ya, dia membutuhkan 6 times 24 hours implanted into endometrial. Ya, jadi ini semua nutrisi di sini semua. Nutrisi yang mana nanti kita lihat ya pada itu ya. Jadi disinilah kita sebagai seorang klinisi itu terus mendorong how to be a healthy diet and daily life. Itu dia. Jadi sekarang jadi dokter itu ya harus niru-niru lawyer ini. Jadi harus banyak omong. Nanti kwitansi terakhirnya baru bisa diperhitungkan. Ya, ini saya terinspirasi 1 minggu yang lalu oleh presentasinya Prof. Bowo di Bandung. Prof. Bowo pernah presentasi bahwa what they say about it, think nutrition first. Ya Prof. Bowo ya, ini presentasinya Anda seminggu yang lalu. Saya cari, ini dia. Jadi that is, it lead us, what we should think in the front of the patient is nutrition first. Ya. Kenapa? Nah, sudah ditegaskan oleh si penulis ini, early nutrition is one of the fundamental early exposure. Ya, jadi ini mempengaruhi ke depannya dia, bahkan pada generasi ke depannya. Selain, nah ini bidang kita, metabolism, immune development, neurodevelopment, dan ini nanti saya akan perlihatkan, immune development is not only the functions of how protecting host cell, bukan, tetapi justru salah satu contoh adalah yaitu uterine artery remodeling. Disitulah imun itu juga berperan, NK cell dengan activating factor, inhibiting factor. Nah, mikronutrisi berperan di situ. Jadi dengan tidak sadar bahwa pengetahuan kita mengenai nutrition molekuler, ya, itu sebenarnya adalah menentukan ini semua ini. Conception, ibunya hamil, janin yang lahir, kemudian anak ini sampai ke depan. Just started simply, just much sooner when dia embryo development. Makanya mungkin dari sini kenapa sih bal-balan ini tidak pernah menang ya lawan Vietnam, lawan Malaysia. Mungkin ininya yang kalau menangnya lawan Laos sama Kamboja. Mungkin the quality. Ini Pak Bowo presentasi sama Pak Hasto sama Pak Bambang. Bicara apa namanya window of benefits, kemudian 2035 akan terjadi puncaknya dari baby bonus. Ya. Baik, jadi nutritional requirement di sini ya bukan hanya hamil saja, tapi justru sebelumnya. Ya. Saya ingin lebih dalam lagi, tadi yang saya ingin katakan di sini, bahwa tulisan ini mengingatkan sekarang dengan daily life dan healthy diet understanding itu makin turun, sehingga sudah dibuktikan bahwa di negara-negara maju, negara-negara industri, ya, fertilitas menurun. Inilah yang menyebabkan juga bagaimana termasuk di dalamnya kualitas generasi yang mendatang menjadi menurun. Terjadi abortion atau terjadi preterm. Kemudian preterm pun juga, waduh, hidup itu penuh dengan cost semua, sehingga membutuhkan biaya. Jadi di sini kata kuncinya pada negara-negara maju, nah, multiple micronutrient ya sangat berperan pada tadi oocyte, quality oocyte, kemudian folliculogenesis. Ini dia katakan di sini, ya. Saya ngulangi. Jadi adequate level are important for oocyte. Jadi tugas kita ini dia, ya. Kita sebagai seorang feto maternal, ya, saya cenderung mengatakan 6 months before becoming pregnant, ya, kita sudah mulai memikirkan, Bu, perhatikan nutrisi. Bahkan ibu yang
sebenarnya tidak merencanakan kehamilan, itu pada daily life itu juga harusnya hidup dalam keadaan begini. Ya. Mungkin waktunya Prof. Musi tinggal berapa? Ini saya tinggal 10 slide lagi. Cukup enggak kira-kira ya? Ya. Nah, ini dia lebih rinci. Ini dia mikrovitamin, micronutrition yang terlibat di sini. B6, B12, asam folat. Nanti mungkin saya pada slide yang disebut 1C metabolism, penting sekali ya. Jadi kita belajar saat ini asam folat bukan hanya untuk kelainan kongenital, ternyata penting sekali nanti pada folikulogenesis. Kemudian penting pada waktu dia sudah menjadi embrio. Ya, hanya nanti dosisnya mungkin kita perhitungkan di sini. Kita selalu cuma mikir 400 mikro, 800 mikro, 1 miligram, malah ada yang 3 miligram. Lah ini, mungkin yang mana itunya. Kita lihat juga mineral, ya, kuprum, Fa, selenium. Ini hal yang baru. Karena dari Depkes kita pada paket gizi selenium belum masuk. Jadi yang sudah dulu adalah Fa, kemudian ditambahkan asam folat, selenium belum. Malah sekarang yang terakhir lycopene. Waduh, ini juga harusnya mendapat perhatian sini. Nah, ini dia 1C metabolisms, tidak lain daripada ini sebenarnya sehari-hari kita lihat orang Jawa bilang blenger gitu ya. Ternyata ini perannya tinggi sekali. Dia berperan pada sintesis protein, lipid. Nah, kemudian yang ini. Sekarang epigenetik ini yang membuat orang setengah kebingungan. Orang mengatakan kelainan kongenital ini memang dari kromosom yang salah. Betul. Tetapi kelainan genetik dengan epigenetik itu berbeda sekali. Genetik, kelainan genetik, we start by abnormal genotype, ya, kemudian abnormal phenotype. Tetapi epigenetik itu adalah normal genotype, tetapi karena pengaruh suatu lingkungan menjadi kelainan epigenetik. Nah, ternyata ini bisa mencegah epigenetik yang merugikan dia. Metilasi DNA, histone. Jadi dari 5 gejala epigenetik ini yang paling menonjol. Metilasi DNA sama histone. Nah, ini dia lebih rumit. Jadi sederhana sekali, asam folat, B12 sama metionin. Dengan memahami ini kita lihat perannya ya. Sampai terakhir di sini. Kemudian ini. Jadi di sini kita insya Allah sadar bahwa folic acid itu sangat dibutuhkan pada preconception ya, untuk maturing oocyte. Nampaknya ini pekerjaan endokrin, bukan. Kita juga bisa berperan di sini. Kita di hilir menerima kualitas janin sangat tergantung apa yang ada di hulu. Nah, ini salah satu bukti kita lihat dengan memberikan dosis folat yang bagus sekali pada waktu mempersiapkan folikulogenesis sampai terjadi fertilisasi ya. Ini di sini garisnya ini adalah positive correlate ya. Homocysteine yang sangat tergantung dari asam folat ya, lihat. Ukuran folikelnya tambah besar, itulah yang kita cari ya. 18 sampai 24, endometrial thickness 10 sampai 14 itu, jadi kira-kira itu pada hari ke-17, hari ke-18. Nah, sekarang kita pada praktisnya ya, lebih mendalam lagi di mana tepatnya peran mikronutrisi ini terhadap fisiologi, metabolik dan imunologi. 1, vitamin A, vitamin C, vitamin D. Ya, vitamin A pada innate dan adaptif. Innate itu yang the first line. Kalau yang adaptif sudah terbentuk produksi antibodi dari beta limfocyte, dari B cell, ya, jadi sudah terpapar dengan antigen. Nah, di sinilah perannya. Vitamin C, degradasi kolagen, vitamin D, ya. Dia berperan dalam meningkatkan inflammatory cytokine. Ini penting sekali karena untuk melawan antigen atau di dalam makrofag, produksi makrofag untuk melawan antigen itu vitamin ini sangat penting sekali. Ya, tetapi kali ini kita
topiknya dari preterm, justru ini sekarang musuhnya. Mulai kemarin presentasi Prof. Dikman di placenta ischemia, stres, saya di infeksi dan inflammation, Dr. Ai ada di stres dan relaksin hormon. Ya. Justru ini Allah memang maha tahu bagaimana menempatkan di mana dihalperwan progestokain dibutuhkan, di mana dia tidak dibutuhkan. Kemudian adaptif dan implantasi. Nah ini dia. Zinc, iron, beta karotin, selenium ini. Ya. Kemudian ini NK cell function. Ya. Jadi di sini bukan dia sebagai imunologi saja, tetapi dia, nah ini pada spiral artery remodeling. Ya. Jadi ingat preeklamsi. Ya, jadi itunya teorinya sudah tegak yang sehubungan dengan kegagalan remodeling arteria spiralis. Itu peran NK cell tadi. Jadi NK cell pada DC2, serbukan leukosit pada DC2, activating faktornya, activating reseptornya ya, yang dia berbinding dengan human leukocyte antigen C dari situ turboblast. Asam folat, nah ini pada turboblast. Kemudian ini kelompok di sini pada DNA sintesis kalsium ya. Kalsium kalau dia combine sama dos aspirin, ya, yang pada 81 mg dengan high kalsium, bagus sekali untuk memproteksi tropoblast dan terus tumbuh. Ya, ini lebih ini. Nah, selenium ternyata mengaktifate progesteron. Padahal progesteron ini pada waktu kita menyatakan kepada ibu hamil, ya. Jadi baru 5 hari telat, ya, itu sangat dibutuhkan produksi progesteron, ya, dari korpus luteum yang terjadi, ya, sehingga harus, nah ini selenium berperan di sini. Jadi mulai malah ada yang menambahkan mulai dari luteal phase, mid luteal phase pada waktu window of implantation hari ke-18 itu sudah harus diberikan, ya, progesteron. Selenium juga terlibat di sini. Ini yang lebih rumit lagi kalau kita melihat, jadi ini tadi pada waktu apogenesis, adesi, pada waktu dia masuk, jadi ini pada waktu window of implantation, ya, hari 18-24, jadi kita tetap memperhatikan ini, ya, kita dekat kepada pasien, ya, mikronutrisi harus dikonselingkan. Jadi ini cakupannya fertilisasi, embryogenesis, fetal period yang sudah kita utarakan tadi, peran mikronutrisi. Ya, nah mungkin ini harus dipasang di meja praktek. Tidak apa-apa, kita dulu waktu kalau saya zamannya saya mungkin Prof. Mose, ada Dr. Nadir di sana. Dulu sekolah rakyat bukan sekolah dasar. Harus apal, kita menghafal aja ini. Ini kebutuhannya. 30 mg, 400 mikro, ya, sampai selenium 60 mikrogram ini, ya kita harus mengecek lah ini. Mungkin sepertinya tidak ada gunanya, tapi sebenarnya inilah itunya. Baik, akhirnya ini juga berperan lingkungan mikronutrisi di dalam intrauterine life, fetal origin of adult disease. Mungkin 2 slide terakhir. Nah, mungkin ini terakhir. Al-Quran sudah menyatakan, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya tidak salah, tapi kalau ada salah saya diberitahu, ya, bahwa Al-Isra ayat 23-24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Jadi bahwa kita ini harus tobat kepada ayah dan ibu. Jangan mengatakan aja sudah tidak boleh. Karena ternyata 5 tahun yang lalu majalah Times pada covernya, Mom has saved you in a 9 months and half intrauterine. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.